Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan, dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pada akhirnya banyak orang yang nyinyir dengan dakwah salafi itu wajar-wajar saja, karena ternyata yang tampil di berbagai media, di media YouTube, media TikTok, mereka yang menanggapi salafi itu rata-rata pelawak, ya, bukan orang-orang yang berilmu, benar-benar berilmu, tapi para pelawak. Di antaranya salah satu pemain stand up komedi ini dari orang ini, tentu karena sudah kehilangan yaitu kemampuan beragama dengan benar, apapun dilakukan sebagai bentuk pembenaran yang seperti dilakukan oleh orang yang seperti ini. Tampak sekali kalau apa yang dilakukan oleh mereka bukanlah ajaran agama yang benar, karena harus membenci orangnya sampai untuk menggambarkan keberadaan Ustadz Yazid Jawas. Orang ini meniru-niru dan kemudian mendobeng suaranya Ustadz Yazid terhadap videonya. Coba seandainya Asboja dilakukan seperti itu, pasti ngamuk-ngamuk. Ya, tapi karena mereka itu adalah orang yang mengklaim paling benar, lalu melakukan pembenaran dengan sikap-sikapnya yang salah, ditunjukkan dalam bentuk arogansi. Ya, tidak menunjukkan bahwa orang ini orang yang terdidik, tapi adalah orang-orang yang tidak memahami agama. Perlu dimaklumilah, karena rata-rata yang tampil sebagai sosok-sosok orang yang mengkritisi Ustadz Yazid Jawas bukanlah orang-orang yang berilmu. Rata-rata orang-orang yang dicocok hidungnya, disuruh ke barat, disuruh ke timur, disuruh ke selatan, dan tidak bisa dengan mengandalkan keilmuannya, lalu melakukan berbagai macam cara, diantaranya adalah pembenaran sikap-sikapnya yang salah itu dengan merendahkan orang lain. Tentu adalah kebiasaan yang salah, tidak merupakan cerminan dari seorang muslim yang baik. Itu ya, inilah yang sering terjadi dalam keberadaan kita. Yuk kita tonton lagi bagaimana dia mengucapkan kata-kata melalui dubbing suara. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan, dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Jadi ini adalah sikap arogansi. Sebenarnya merendahkan dirinya, bukan orang lain, merendahkan dirinya sendiri bahwa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Makin menunjukkan kalau orang ini tidak berilmu gitu. Karena membongkar jati dirinya dengan segala ketidakmampuannya berbicara agama. Coba seandainya ulama-ulama mereka dibegitukan, apa yang akan dilakukan oleh mereka? Tentu mereka sudah tidak demokrasi lagi. Tetapi kalau kita melihat dari akhlaknya orang-orang yang dituduh Wahabi, jauh lebih baik dari akhlaknya orang-orang yang ngaku Aswaja. Kenapa? Tidak mau melayani orang yang gila, ya, apalagi sudah biasa dilakukan oleh kelompok musuh-musuh Islam di zaman Rasulullah ketika menghina dakwah Rasulullah. Jadi mereka itu menghina dakwah Rasulullah luar biasa. Berbicara bid'ah dan syirik ini adalah pengetahuan para ulama-ulama jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Banyak sekali di kalangan mereka yang membahas pengaruh syirik dalam agama Islam, yang banyak melunturkan cara orientasi tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi. Di antaranya
sosok yang bisa kita lihat dari orang yang mengaku dirinya sebagai pengamal sunnah tapi perbuatannya bid'ah, benar-benar bid'ah, karena sudah menghalalkan menghina orang lain, makin menunjukkan jati dirinya yang sangat rendah dan tidak berilmu. Apakah ini aswaja? Bisa dilihat sendiri. Kalau dikatakan aswaja, sudah barang tentu bukan aswaja. Yang disebut ahlus sunnah itu akhlaknya adalah akhlak Rasulullah. Tapi kalau melihat penampilan ini, jelas bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi preman pasar. Itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.